Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan batik. Kita akan belajar bab 1, teknik pemalaman. Anak-anak simak baik-baik dan perhatikan penjelasan dari Bu Nisa ya. Pada bab 1 ini, KD yang akan kita pelajari ada KD 3.1, yaitu mengenal teknik pemalaman. Di dalam bab 1, teknik pemalaman, ada submateri yang akan kita pelajari, yaitu ada prinsip pemalaman dalam pembuatan batik, kemudian bahan pemalaman, peralatan pemalaman, dan teknik pemalaman. Namun untuk hari ini kita hanya mempelajari 3 materi, yaitu prinsip pemalaman dalam pembuatan batik, bahan pemalaman, dan peralatan pemalaman. Kita pelajari dulu prinsip pemalaman dalam pembuatan batik. Membatik adalah pekerjaan yang saling berurutan. Artinya, satu langkah dapat dikerjakan bila langkah sebelumnya telah selesai dikerjakan. Setiap tahap dapat dikerjakan oleh orang yang berbeda. Akan tetapi, sepotong mori tidak dapat dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu waktu untuk beberapa tahapan. Teknik wax resist atau pemalaman atau rintang lilin disebut juga teknik celup dengan menggunakan lilin sebagai bahan penghalang warna. Artinya, kain ditutup dengan lilin kemudian dicelup pada zat pewarna. Langkah berikutnya adalah penghilangan lilin. Teknik inilah yang digunakan pada proses membatik. Selanjutnya kita akan pelajari bahan pemalaman. Bahan yang perlu kita persiapkan bila kita akan melakukan proses pemalaman adalah sebagai berikut. 1. Kain. 2. Malam. 3. Pewarna. Nah, kain sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada kain mori, kain sutra, kain lurik, dan kain belacu. Kain mori. Untuk batik tulis, kain yang digunakan sebagai media tulis adalah kain mori yang bahan dasarnya dari kapas. Jenis kain mori antara lain sebagai berikut. 1. Kain mori biru adalah jenis mori kasar, tipis, dan tenunannya kurang padat. Biasanya kain mori biru ini digunakan untuk membuat batik sablon. Yang kedua, kain mori prima adalah jenis mori kualitas sedang, bahannya halus dan tenunannya bagus. Biasanya kain mori prima ini digunakan untuk membuat batik cap. Yang ketiga, kain mori primissima atau sen, jenis mori yang paling halus dan harganya paling mahal. Biasanya, kain mori primissima ini digunakan untuk membuat batik tulis. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, gambar jenis kain mori. Jenis yang kedua yaitu ada kain sutra. Kain sutra ini bahannya tergolong kain halus dan harganya mahal, sehingga dalam pengerjaannya pun juga perlu kehati-hatian. Nah, di sini anak-anak bisa lihat contoh gambar kain sutra. Yang ketiga ada kain lurik. Kain lurik ini daya serapnya terhadap malam agak sukar karena pengaruh tenunan yang tidak halus. Nah, anak-anak bisa lihat contoh gambar kain lurik. Dan yang jenis keempat ini ada kain belacu. Kain belacu bersifat tebal dan kasar sehingga apabila dipakai sebagai bahan membatik hasilnya kurang memuaskan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini adalah
contoh gambar kain belacu. Kemudian bahan pemalaman yang kedua ini ada malam. Malam merupakan bahan utama dalam pembuatan batik. Batik tulis menggunakan lilin atau malam. Lilin atau malam berfungsi untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan agar tetap berwarna putih. Nah, pasti anak-anak semua juga sudah tidak asing ya dengan malam. Malam ini digunakan untuk membatik. Kemudian bahan pemalaman yang ketiga ini ada pewarna. Pewarna yang digunakan dalam pembatikan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pewarna alam dan buatan. Pewarna alam, batik tradisional memakai pewarna alami. Bahannya diambil dari tumbuhan dan bahan lain, misalnya batang, akar, daun, dan buah. Bahan lain misalnya kapur, tetes tebu, dan lumpur. Nah, ini ada gambar kunyit, kemudian daun suji dan daun pandan. Nah, bahan-bahan ini bisa digunakan untuk membuat pewarna alami. Kemudian pewarna buatan. Batik printing memakai pewarna buatan. Pewarna buatan adalah zat kimia yang dibuat pabrik, misalnya naptol, indigosol, dan rapid. Nah, ini gambar pewarna buatannya. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah peralatan pemalaman. Setelah kita menyiapkan bahan, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan peralatan yang akan kita gunakan untuk proses pemalaman. Adapun alat yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Bandul. Bandul dibuat dari timah, kayu, atau batu yang dikantungi. Fungsi pokok bandul ialah untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser ditiup angin atau tarikan si pembatik secara tidak sengaja. Nah, ini adalah contoh gambar bandul ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada saringan malam. Saringan malam berfungsi untuk menyaring lilin malam yang banyak kotorannya. Nah, ini bisa dilihat gambar saringan malam. Kemudian yang ketiga ada dingklik. Dingklik merupakan tempat duduk orang yang membatik. Pasti anak-anak semua juga sudah pernah melihat dingklik ya. Selanjutnya yang keempat, ini ada gawangan. Gawangan dibuat dari kayu atau bambu yang mudah dipindah-pindahkan. Fungsi gawangan ini untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori sewaktu akan dibatik menggunakan canting. Nah, ini gambar gawangan. Yang kelima ada wajan. Wajan ialah perkakas untuk mencairkan malam atau lilin untuk membatik. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Ini gambar wajan, anak-anak juga pasti sudah sering lihat ya. Kemudian yang keenam, ini ada kompor. Kompor dibuat dari besi dengan diberi sumbu. Bahan bakar kompor adalah minyak tanah. Kompor untuk batik dibuat lebih kecil guna untuk memanaskan malam. Nah, ini gambar kompornya. Kemudian yang ketujuh ada tepas. Tepas ialah alat untuk membesarkan api jika menggunakan anglo atau keren. Tepas terbuat dari bambu. Kemudian yang kedelapan ada taplak. Taplak atau celemek digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki pada waktu membatik agar tidak terkena tetesan malam panas ketika menorehkan malam ke kain. Nah, ini contoh taplak dan celemek. Yang kesembilan ada kemplongan. Kemplongan merupakan alat yang terbuat dari kayu yang berbentuk meja dan palu pemukul.
Alat ini digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik dan dibatik. Nah, anak-anak bisa lihat ya di situ gambar kemplongan. Kemudian yang ke-10 ini ada canting. Nah, canting merupakan alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin malam pada kain mori. Alat ini terbuat dari kombinasi tembaga dan kayu yang mempunyai sifat lentur dan ringan. Nah, ini ada gambar canting. Ya, itu tadi anak-anak materi yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa. Sekian apa yang dapat Bu Nisa sampaikan. Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.